Saudara-saudari terkasih, salve, salam sehat untuk kita semua. Dalam Injil hari ini, dikisahkan bahwa banyak orang berbondong-bondong datang kepada Yesus. Orang-orang itu tidak datang sendirian, tapi membawa juga orang-orang yang kehilangan harapan hidup, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan masih banyak lagi. Mereka bawa orang-orang itu dan meletakkan mereka pada kaki Yesus. Dan apa yang terjadi? Yesus memberikan mereka harapan untuk hidup lagi dengan menyembuhkan mereka. Orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Dan mereka semua yang telah sembuh itu memuliakan Allah. Orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu menjadi takjub. Saudara-saudari terkasih, dengan adanya mujizat itu, rupanya orang-orang tidak mau beranjak pergi meninggalkan Yesus. Mungkin saja mereka mengharapkan agar Yesus melakukan mujizat yang lebih besar lagi. Atau mungkin saja ada juga yang merasa tertarik dengan pengajaran Yesus atau tertarik dengan pribadi Yesus. Hati Yesus benar-benar tergerak oleh belas kasihan kepada mereka. Yesus tidak tega, tidak sampai hati menyuruh mereka pergi dalam keadaan lapar. Yesus tidak ingin hal-hal naas terjadi pada mereka. Yesus tahu bahwa sudah 3 hari mereka mengikuti Dia dan mereka tidak punya persediaan makanan yang cukup. Yesus menyadari akan kebutuhan orang banyak itu akan dirinya. Yesus tahu diri dan sadar bahwa penyebab orang-orang itu lapar adalah dirinya sendiri. Yesus tidak mau mencuci tangan. Dia mau bertanggung jawab. Yesus siap bertanggung jawab atas keadaan mereka. Lalu, bagaimana dengan sikap para murid? Para murid ingin cari aman dan tidak mau mengurusi kebutuhan orang lain. Para murid ingin sesuatu yang gampang dan instan. Para murid merasa bahwa 7 buah roti dan beberapa ikan kecil itu tidak cukup untuk orang sebanyak ini. Para murid seolah-olah menunjukkan kepada Yesus bahwa ketersediaan makanan seperti ini tidak mungkin mengenyangkan orang sebanyak ini. Para murid terlalu takut dengan tantangan, sampai kehilangan iman, sampai kehilangan berbuat baik, dan sampai kehilangan harapan. Mereka bahkan tidak menyadari kalau yang hadir di depan mereka adalah Yesus, adalah Sang Mesias, adalah Sang Putra Allah. Padahal, Yesus bisa saja mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, atau membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bagi Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Karena itu, Yesus mengambil 7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya, dan membagikannya kepada para muridnya, serta para muridnya membagikannya kepada orang banyak itu. Dan apa yang terjadi? Mereka semua makan sampai kenyang. Dan bahkan masih tersisa 7 bakul penuh. Yang ikut makan pada saat itu 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Saudara-saudari terkasih, hari ini Tuhan menyadarkan kita para pengikutnya untuk memiliki hati yang berbelas kasih. Tuhan sangat mengharapkan agar kita pun memiliki hati seperti hatinya, yaitu hati yang berbelas kasih. Karena hati yang berbelas kasih tidak akan mudah kalah dengan tantangan dan rintangan. Hati yang berbelas kasih akan mudah untuk menolong orang lain. Hati yang berbelas kasih tidak akan cari aman, tidak lari dari tanggung jawab, melainkan siap bertanggung jawab. Hati yang berbelas kasih akan senantiasa memberi ruang bagi orang lain untuk juga bahagia. Hati yang berbelas kasih akan melihat orang lain dan memperlakukan orang lain sebagai saudara. Kita diajak untuk tidak menghindar atau mengelak dari keadaan yang menimpa sesama kita. Kita perlu membawa mereka dan meletakkan mereka pada kaki Yesus, sehingga mereka juga mengalami nasib diselamatkan seperti kita. Orang Kristen mesti berani memberi diri untuk Tuhan dan sesama, serta memberi berkat untuk orang lain.
Memberi bukan karena kita berkelimpahan, tetapi sedikit pun kita wajib memberi. Selebihnya itu adalah urusan Tuhan. Terkadang kita pesimis dan berkecil hati bila mengalami tantangan dan rintangan hidup. Terkadang kita terlalu takut, terlalu cemas dengan keadaan yang menimpa kita, sampai kita kehilangan iman, sampai kita kehilangan semangat berbuat baik, dan bahkan sampai kita kehilangan harapan. Padahal, kalau kita terbiasa dekat dengan Tuhan, kita tidak akan gentar menghadapi apa saja yang menimpa kita. Sebagai murid Kristus, orang mesti punya iman yang matang kepada Tuhan. Karena dengan beriman yang matang kepada Tuhan, orang berani berbagi berkat walaupun dia menghadapi tantangan dan rintangan. Dengan iman yang matang, orang dapat mengubah situasi sulit menjadi situasi penuh berkat bagi orang lain. Walaupun tantangan dan rintangan yang Anda hadapi itu besar, namun Tuhan jauh lebih besar karena Dia adalah juru selamat. Bersama Tuhan, Anda berani menghadapi tantangan dan rintangan itu dan menemukan jalan keluar untuk mengatasinya. Ingat, Tuhan selalu berhasrat untuk menolong kita. Bahkan Dia datang untuk memuaskan rasa lapar dan haus kita akan kasih-Nya. Kalau Tuhan sudah berhasrat untuk menolong dan menyelamatkan kita, maka kita pun harusnya berhasrat untuk menolong dan menyelamatkan sesama kita. Kita mesti berani memangkas kebahagiaan kita untuk kebahagiaan orang lain. Sudahkah kita memiliki hati seperti hati Kristus? Marilah kita berdoa bersama Beato Dionysius dan Redemptus yang hari ini kita peringati pesta mereka, agar kita juga memiliki hati seperti hati Kristus yang senantiasa berbelas kasih. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita semua.